Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk beribadah dengan sejenak saat teduh. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Risto Efraim Andaki STH. Jemaat dipersilakan berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita dalam ibadah ini dengan bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari merendahkan diri di hadapan tahta Allah yang kudus. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats Alkitab yang membimbing ibadah pada hari Minggu ini tertulis dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-65 sampai dengan 66. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Demikian nats pembimbing, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
Doa hari ini. Ya Allah Maha Kasih, di hari yang kudus ini kami memuliakan Engkau oleh karena Engkau memelihara kehidupan kami. Kami mau datang beribadah kepadamu di minggu ini. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Kami mohon urapi kami dengan roh-Mu, agar semua pujian dan doa yang naik kepadamu sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Kami mengaku Engkau Allah pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Saat ini kami menjalani masa hidup kami dengan kesadaran, agar kami tetap setia mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera turun ke atas kami. Ya Tuhan Juru Selamat dunia, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami menerima pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Mari berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, kuasailah kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan yang selalu menopang kehidupan kami. Di dalam kebenaran firman-Mu, kami mampu memahami kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kesaksian kehidupan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini terambil dari Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah ia kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan.
6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebunmu anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yaitu bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita sekalian. Dalam sebuah portal berita dari Tribun News, di sana dikatakan atau ditulis bahwa dari survei yang dilakukan pada sebuah negara kecil, didapati bahwa ternyata negara kecil ini merupakan negara dengan tingkat kebahagiaan yang paling tinggi. Mungkin kita bertanya, negara apa itu? Negara yang dimaksud ini adalah negara Bhutan. Mungkin Bapak Ibu agak asing mendengar negara Bhutan ini, tapi yang pasti bahwa menurut survei, Bhutan ini merupakan negara dengan tingkat kebahagiaan atau dapat dikatakan tingkat kesejahteraan yang paling tinggi. Memang memahami tentang kebahagiaan di Bhutan, maka kebahagiaan itu bukan sekedar tertawa, tetapi kebahagiaan itu menjadi bagian yang merupakan kebutuhan utama dan dikelola secara serius, sehingga di negara itu ada Komisi Kebahagiaan Nasional. Kalau Indonesia ada sih bagus juga begitu ya. Atau di Harapan Indah ini ada Komisi Kebahagiaan Harapan Indah, bagus juga. Jadi agak kurang-kurang lah orang yang darah tinggi di sini ya. Agak kurang-kurang orang yang apa begitu ya, memberikan kritik yang tidak membangun. Karena ada yang namanya Komisi Kebahagiaan ya. Nah, Bhutan memang serius karena mereka punya komitmen supaya negara itu memberikan kontribusi kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Memang sih penduduknya tidak banyak, hanya sekitar 735.000 jumlah penduduk. Tetapi satu hal yang pasti bahwa segala sesuatu itu diatur dan diurus dengan baik
sehingga kesejahteraan itu dapat dialami oleh seluruh warga negara atau warga masyarakat. Ya mungkin saja ketika mengurus rakyatnya itu kan mereka gampang diatur, kan begitu. Kalau di Indonesia ini kan rakyatnya susah diatur, ya. Dibilang jangan keluar, ya keluar rame-rame. Dibilang jangan dekat-dekat, ya tetap aja. Kalau kita lihat di pasar-pasar, orang tidak pernah jaga jarak. Tidak pernah pakai masker lagi. Jadi bagaimana tingkat kebahagiaan itu akan kita capai kalau kita sendiri tidak mentaati aturan-aturan yang ada. Nah, sebenarnya bicara tentang aturan, sebagai orang beriman ini kita kekurangan aturan apa sebenarnya? Sebelum ada undang-undang ditulis di Indonesia, sebenarnya kan undang-undang dasar orang percaya itu kan sudah ditulis dalam Alkitab. Kan undang-undang dasar kita itu yang pertama 10 hukum dan yang kedua hukum kasih. Kalau itu saja diterjemahkan dengan baik, maka pasti kesejahteraan umat atau kesejahteraan orang percaya itu akan terjamin. Sehingga di dalamnya aturan-aturan itu yang kemudian diatur secara rinci, sebenarnya tujuannya supaya kesejahteraan dalam konteks memahami bahwa kehidupan orang beriman juga tidak terlepas dari bagaimana taat dan setia mengikuti aturan-aturan. Di Alkitab ini bukan manusia yang bikin aturan, tetapi aturan itu langsung dibuat oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang buat aturan kan tidak ada kesalahan. Aturan itu ya dan pasti dengan tujuan menjamin kepentingan umat agar melalui ketaatan dan kepatuhan mereka, kesejahteraan mereka itu terjamin. Apa yang kita baca dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan 7 pada hari ini, ada aturan mengenai tahun Sabat. Kalau bagi umat Israel sudah diatur bahwa tahun Sabat itu adalah tahun istirahat. Mungkin pemahaman istirahat ini bukan dalam pengertian ya berleha-leha atau bersantai-santai, bukan. Pengertian Sabat Tuhan yang dimaksud dalam tahun Sabat ini adalah waktu di mana manusia memberikan kesempatan, khususnya kepada tanah yang mereka olah untuk beristirahat. Mungkin kita bingung bagaimana ya tanah bisa beristirahat. Hanya di Alkitab yang bilang begitu. Di tempat lain mungkin tidak ada. Karena kalau kita lihat sistem pertanian kita, maka orang akan mempergunakan waktu yang ada dengan mengolah tanah itu sampai mungkin tanah itu habis sumber dayanya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Bangka Belitung itu, atau pernah ke Dabo Singkep itu, kan kita bisa melihat bahwa pertambangan itu ketika mereka menggali seluruh isi tanah, apa yang terjadi? Mereka menciptakan lobang-lobang yang isinya itu air asam yang berbahaya tanpa upaya untuk membuat apa yang mereka gali itu bisa berfungsi dengan baik. Jadi artinya kalau Bapak Ibu lihat dari atas, misalnya Bangka itu, maka akan dilihat bumi itu bolong-bolong, punya banyak sungai-sungai di sana, tapi punya danau-danau, tapi danaunya itu tidak bisa dipakai.
Nah, disinilah sebenarnya melalui kitab Imamat ini kita diingatkan kembali tentang pentingnya arti tanah, khususnya tanah olahan atau tanah pertanian yang pada tahun ke-7 dari kehidupan umat, tanah itu harus beristirahat. Kalau kita berpikir bahwa tanah itu perlu beristirahat, maka benar. Karena tanah juga perlu pemulihan, perlu recovery, agar ketika dia diolah kembali, hasilnya akan lebih baik. Nah, ketika tahun Sabat ini tiba, khususnya tahun Sabat bagi lahan-lahan pertanian, maka di sanalah ada pedoman yang disampaikan bahwa ladang, kemudian kebun anggur, itu tidak bisa atau tidak boleh diolah. Diberikan kesempatan supaya mereka bisa beristirahat sejenak. Oleh karena itulah, pada tahun Sabat ini sudah diatur bahwa setelah mereka melakukan panen, maka seluruh lahan pertanian itu tidak bisa diolah, tetapi satu hal bahwa lahan yang tidak diolah itu kan tetap bisa menghasilkan, dan dari sanalah orang bisa makan dari hasil ladang yang tidak diolah itu, walaupun tidak banyak. Dan memang orang Israel sudah tahu bahwa kalau pada tahun ke-7 itu sebelumnya mereka harus menyimpan hasil pertanian supaya ketika tahun Sabat itu mereka bisa memakai apa yang mereka simpan. Selain itu, pada tahun Sabat ini juga sebenarnya menjadi waktu di mana kehidupan umat disatukan. Untuk apa disatukan? Kehidupan umat disatukan supaya mereka bisa bersama-sama saling menolong dan saling menopang. Jadi kalau bagi umat itu, tahun Sabat ini atau tahun yang ke-7 itu juga menjadi tahun diakonia. Atau mungkin dapat dikatakan tahun Polkes. Di mana di dalamnya kalau kita lihat bahwa kebersamaan sebagai umat, kepentingan komunitas itu harus terpenuhi. Jadi artinya menjadi kewajiban dari pemilik tanah untuk menanggung seluruh biaya hidup maupun makanan dari orang-orang, khususnya para pekerja. Kan kalau sekarang ini ketika masa PPKM misalnya pemerintah memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, atau di tengah-tengah jemaat kita pelayanan diakonianya, jika ada keluarga atau pribadi yang terpapar COVID-19, kita segera bergerak untuk melakukan pelayanan diakonia. Jadi artinya pelayanan diakonia ini memang membutuhkan rasa kebersamaan untuk menopang saudara atau keluarga yang membutuhkan pertolongan. Jadi artinya tahun diakonia ini bagi umat Israel sebenarnya tahun untuk merawat kehidupan bersama dan tahun untuk merawat persekutuan. Jadi kalau orang pada waktu lalu itu sibuk di ladang, sekarang mereka sibuk dengan persekutuan. Kan sama seperti kita. Kalau hari Minggu seperti ini kan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hadir merawat kehidupan persekutuan, juga kehidupan keluarga. Walaupun saat ini kan malah lebih baik, karena di rumah itu kita bisa beribadah bersama-sama. Mungkin di masa PPKM ini
kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merawat kehidupan keluarga rumah tangga, membangun kembali komunikasi yang baik, menjalani kehidupan bersama suami, istri, anak-anak dalam satu kebersamaan, berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, bekerja bersama-sama. Bahkan bagi keluarga-keluarga yang tetap stabil dalam penerimaan, mereka juga bisa menyalurkan apa yang menjadi berkat dalam hidupnya untuk pelayanan diakonia. Kan kalau kita lihat sekarang ini, ya pelayanan diakonia kita ini sedikit terhambat. Kenapa? Karena cadangan dana diakonia kita sudah habis. Jadi kalau tidak ada perhatian dari presbiter, tidak ada perhatian dari jemaat, bagaimana pelayanan diakonia ini bisa berjalan? Jadi artinya kalau kepada Bapak Ibu yang menjadi kewajiban kita dalam persembahan, ya lakukanlah itu. Memang sih kalau sekarang ini kan agak repot, karena memberikan persembahan itu orang tidak terbiasa dengan aplikasi. Begitu. Orang tidak terbiasa dengan mobile banking, apalagi yang oma-oma. Bagaimana tuh mobile banking katanya? Itu makhluk macam apa, ya? Tapi kemarin saya katakan bahwa sudah ada upaya dari Komisi Pembangunan Ekonomi Gereja, dikasih celengan di masing-masing rumah. Kalau yang belum dapat nanti minta di gereja. Jadi kalau persembahan susah pakai aplikasi, susah mau pakai mobile banking, susah mau setor pakai internet, taruh jo itu persembahan di celengan itu. Supaya tidak repot. Nanti persembahannya itu akan dijemput oleh majelis jemaat, oleh diaken penatua 2/10-nya. Kan begitu. Kalau di sini kan pelayanannya 1 penatua, 1 diaken melayani 10 kepala keluarga. Semoga itu jalan. Jangan sampai jemaat ditanya, mana majelisnya? Enggak tahu. Kalau jemaat enggak tahu itu yang salah diaken penatuanya, karena dia enggak pernah kunjungan. Jadi kalau dia rajin kunjungan, dia selalu menghubungi anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab 2/10-nya, ya tidak ada yang susah di jemaat ini. Ini sekarang ini kan kita lagi susah, mau uang kasnya susah, mau dana diakonianya susah. Jadi kalau diaken penatua tidak bergerak, jemaat juga tidak tahu informasi, ya kita akan susah terus. Padahal Tuhan selalu memberikan kepada kita berkat atas kehidupan. Kan bagi orang Israel mungkin dikatakan ya kalau tahun Sabat kan tidak bekerja berarti tidak makan. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan menjamin kehidupan umat. Kadang-kadang kan kita ini susah gitu ya. Tidak percaya akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Sehingga orang yang tidak percaya kuasa dan pertolongan Tuhan itu apa yang dia lakukan? Ya seperti tadi, biar tahun Sabat tanahnya tetap dipacul. Biar hari Minggu kerjanya tetap aja dilaksanakan. Boleh-boleh aja kita kerja. Tetapi selalu kita siapkan waktu untuk Tuhan. Kenapa begitu? Karena Tuhanlah sumber berkat dan hidup kita. Kadang-kadang kan kita ingat Tuhan kalau kita sudah tidak berdaya, kalau masih kuat kerja, masih bisa lakukan semuanya, kita bilang tunggu dulu. Kita mau cari apa? Cari cuan dulu katanya. Cari cuan berapa karung begitu ya. Tuhan nanti dulu. Nanti kalau sudah sakit baru Tuhan perlu. Nggak usah mencari Tuhan kalau kita sudah tidak berdaya. Justru kesempatan mencari Tuhan adalah ketika kita diberikan berkat, supaya kita berdaya guna dan berhasil guna. Dan dalam semuanya itu, Tuhan juga meminta kita, ingatlah bahwa apa yang menjadi berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita,
juga menjadi berkat bagi keluarga, persekutuan, dan jemaat. Sama seperti umat, walaupun setahun mereka tidak mengolah lahan, tapi Tuhan tetap memelihara umat. Kan ladangnya nggak hilang. Kan kalau orang katakan nanti ladangnya hilang, nggak ada. Orang percaya itu tahu ladangnya tidak hilang. Ladang kita tidak pernah hilang. Tuhan selalu menyediakan ladang-ladang kehidupan bagi kita. Tapi kalau Tuhan bilang istirahat, ya istirahatlah, jangan terlalu melawan-melawan, ya. Dan kadang kita ini terlalu keras kepala. Tuhan bilang istirahat, kita kerja. Tuhan bilang kerja, malah kita sakit. Jadi artinya bagi umat, mereka percaya bahwa hasil yang telah mereka terima ketika Tuhan memberikan kesempatan selama 6 tahun untuk mengelola ladang yang mereka punya, mereka tahu itulah berkat. Jadi kalau Tuhan kasih berkat, ya pakailah berkat itu dengan baik. Kan begitu. Orang harus menyiapkan segala sesuatu dalam hidupnya. Dia tahu bahwa kalau Tuhan sudah kasih berkat, mana yang untuk Tuhan, mana yang untuk kita, dia sudah bisa memisahkan itu. Dan banyak orang yang susah memisahkan. Kalau Tuhan kasih berkat, dia bingung. Kadang-kadang dia katakan, ya sudahlah Tuhan, ini kan ada duit 1 karung. Kalau saya mau kasih untuk Tuhan, kan Tuhan di atas, saya di bawah. Jadi saya angkat karungnya, saya lempar ke atas, yang ke atas untuk Tuhan, yang jatuh untuk saya. Itu artinya orangnya nggak mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa apa yang menjadi pedoman dalam kehidupan sebagai orang percaya yang sudah ditulis melalui firman Tuhan, kalau kita ikuti semuanya itu dengan baik, kita percaya Tuhanlah yang menjaga, memelihara, dan memberikan berkat atas seluruh kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Bersama kita akan mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut sambil masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah namamu yang kekal, ya Allah Bapa di sorga, Allah yang senantiasa memberikan kami berkat, pertolongan dalam kehidupan yang kami jalani.
Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berserah, sebab kami memahami bahwa rancangan-rancangan Tuhan bagi kehidupan umat-Nya adalah rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera dan sukacita dapat kami peroleh jika kami hidup takut akan Tuhan dan kami melaksanakan ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Karena dari semuanya itu, kami pasti beroleh berkat dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan dalam kami menjalani masa-masa kehidupan saat ini. Walaupun pandemi COVID-19 masih melanda negeri ini, bahkan seisi dunia. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang kuat menolong kami. Menolong setiap orang yang berupaya untuk melaksanakan seluruh aturan kesehatan yang baik. Demikian juga seluruh upaya-upaya penanganan vaksinasi agar lewat semuanya itu wabah ini dapat terkendali. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang sanggup menyingkirkan wabah yang menjadi awan gelap bagi kehidupan. Dan Tuhan akan menggantikan cahaya terang berupa kuasa pertolongan, kuasa kasih-Mu yang berlaku dalam kehidupan umat manusia dan seisi dunia. Tuhan berkati agar seluruh upaya-upaya penanganan pandemi COVID-19 ini dapat teratasi, karena kami hanya memohon kuasa dan pertolongan Tuhan dalam pengendalian wabah COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa bagi setiap pribadi, keluarga yang terpapar virus COVID-19. Tuhan yang menolong mereka dengan kekuatan pertolongan yang boleh Tuhan anugerahkan agar mereka mampu menaklukkan virus ini dan mereka boleh diberikan kekuatan kesehatan dan pemulihan dari sakit penyakitnya. Kami juga mohon pertolongan dan kuasa Tuhan atas jamahan Yesus Sang Tabib yang ajaib bagi mereka yang sakit. Biarlah oleh kasih dan pertolongan Tuhan, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan Bapak Nikolas Pasanea, Ibu Nova Belinda Silalahi, Ibu Stefani Marsudi, Saudari Yohana Marsudi, Ibu Justana Singarimbun, Ibu Leni Watimena, Saudara Jenny Watimena, Saudara Boyke Siregar, Saudara Della Purba, Ibu Yanti, Ibu Wineke Sarana Mual Pati, Ibu Kristina Tuan Kota, Ibu Erna Ponto, Penatua Hans Tondawani, Penatua Bapak Adar Sihite, Ibu Betsheba Dimo Haupiris, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rostiana Situmorang, Saudari Belinda Maranatha Kolanus, Bapak Hendi Prasetyo, dan Ibu Della Pati. Kami percaya oleh kuasa Tuhan mereka boleh memperoleh jamahan pertolongan Yesus Sang Tabib yang ajaib untuk kesembuhan dan pemulihan. Kami juga mau berdoa bagi keluarga besar Kaeng yang berduka cita karena orang tua kekasih Opa Kaeng telah Tuhan panggil dalam kemuliaan sorgawi. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan bagi keluarga, sehingga walau dalam suasana duka cita ini, keluarga besar Kaeng tetap hidup dalam pengharapan iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan, Sang Kebangkitan dan Hidup. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang didoakan dalam minggu ini. Tuhan berkati keluarga Jonathan Hailitik, keluarga Jimmy Ponto, keluarga Roberto Malawau, keluarga Immanuel Sanyoto, keluarga Saud Situmorang, dan keluarga Daniel Kamagi.
Kami percaya oleh pertolongan dan kuasa Tuhan, diberkatilah keluarga-keluarga ini oleh berkat kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi segenap pelayanan, kesaksian, persekutuan, jemaat-Mu GPIB Harapan Indah Bekasi. Tuhan berkati majelis jemaat, PHMJ, komisi-komisi, demikian Tuhan berkati unit-unit misioner, pelkat-pelkat, pegawai, sekretariat, poster, demikian juga keamanan. Biarlah kasih setia Tuhan yang terus menopang setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat. Tuhan juga yang memberkati bagi majelis bertugas pada hari ini, organis, pemandu lagu, tim multimedia, Satgas COVID. Tuhan berkati agar pelayanan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi rencana pembelian lahan di depan gereja, di mana program-program baik dari panitia dan majelis jemaat berupa janji iman. Ini menjadi komitmen kami supaya pengembangan pelayanan, pembelian lahan di depan gereja dapat terrealisasi, agar pelayanan yang boleh kami canangkan ke depan menjadi bagian yang mendatangkan sukacita bagi persekutuan, demikian juga pelayanan dan kesaksian. Tuhan menggerakkan jemaat-jemaat, donatur, setiap orang agar melalui kerinduan mereka supaya kesaksian tentang kemuliaan nama Tuhan terus berkumandang. Melalui pembelian lahan di depan gereja, kami percaya Tuhanlah yang menolong dan memberkati. Ya Allah Bapa di sorga, segenap sukacita yang boleh kami persembahkan, khususnya bagi jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini dan sepekan berjalan, keluarga-keluarga merayakan syukur perkawinan. Biarlah Tuhan berkati untuk kehidupan jemaat yang berulang tahun, keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan, sehingga oleh kasih dan pertolongan Tuhan diberkati umur usia yang baru, bahkan umur perkawinan yang Tuhan anugerahkan menjadi berkat dalam kehidupan yang dijalani oleh saudara-saudara kami yang berulang tahun maupun keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan. Ya Allah Bapa di sorga, kami mempercayakan seluruh hidup dan masa depan kami ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Sebab hanya oleh kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus terpeliharalah segenap kehidupan kami dalam sukacita dan damai sejahtera. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jamahan-Mu Tuhan, untuk mengubah hidupku. Ajarilah aku melakukan firman, dan lengkapi aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, Firman-Mu itu terang bagi jalan. Aku mau ada di dalam tangan-Mu, hidup dan matiku. Ajarilah aku Tuhan melakukan firman, dan lengkapi aku Tuhan dengan roh dan hikmat-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, oh Yesus Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagiku, Firman-Mu itu terang bagi jalan. Aku mau ada di dalam tangan, hidup dan matiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Aku mau berserah dalam tangan-Mu, Yesus Tuhan.
Ajakan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan dasar firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 12 ayat yang 43 yang menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Di sinar surya yang cerah, di samudra luarnya yang Kau beri. Doa persembahan. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu, kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang dihadirkan damai-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini. Ibadah hari Minggu tanggal 25 Juli tahun 2021 pukul 9.00 di GPIB Harapan Indah Bekasi dilayani oleh Pendeta Risto Afrain Andaki STH. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik, tim multimedia, dan personil gugus tugas COVID-19 yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Ian Ari Kaeng, Jemaat Sektor 2, orang tua dari Bapak Destira Kaeng, pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, pukul 23:55 waktu Indonesia bagian Barat, di Jombang, Ciputat,
Tangerang Selatan. Dalam usia 70 tahun dan dimakamkan di TPU Jombang Ciputa, Tangerang Selatan. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan pek, janji iman, persembahan syukur, dan lain-lain. Baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui transfer ke rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan ibadah dan katekisasi di masa PPKM darurat. Sehubungan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana tingkat penularan COVID-19 masih sangat tinggi, dan dengan adanya penerapan PPKM darurat dari pemerintah, maka perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Ibadah keluarga dan pelkat dilaksanakan seluruhnya secara daring atau live Zoom, sehingga ada pemberitahuan selanjutnya. Jemaat dapat mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. 2. Mulai tanggal 25 Juli tahun 2021, ibadah hari Minggu dilaksanakan secara live Zoom, sekaligus direkam untuk langsung diupload ke channel YouTube GPIB Harapan Indah Bekasi. Bagi jemaat yang tidak dapat sempat mengikuti ibadah secara live melalui aplikasi Zoom, dapat mengikuti rekamannya di channel YouTube GPIB Harapan Indah Bekasi. 3. Pelajaran katekisasi setiap hari Minggu pukul 13.00 dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Link akan dibagikan di grup katekisasi. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui bersama. Mari saling mendoakan agar kita semua dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Sidang Majelis Jemaat. Diberitahukan kepada seluruh majelis jemaat bahwa sidang Majelis Jemaat Triwulan tahun 2021-2022 yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 24 Juli 2021 mengalami penundaan hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan karena menunggu berakhirnya kebijakan PPKM darurat dari pemerintah serta situasi dan kondisi yang sudah bisa memungkinkan. Demikian untuk dapat diketahui dan dimaklumi bersama. Terima kasih. Perjamuan kudus. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pelayanan perjamuan kudus yang sebelumnya dijadwalkan untuk dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 mengalami penundaan hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan karena menunggu berakhirnya kebijakan PPKM darurat dari pemerintah, serta situasi dan kondisi yang sudah bisa memungkinkan. Demikian untuk dapat diketahui dan dimaklumi bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Dihimbau kepada seluruh warga jemaat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Demikian warta jemaat ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, terima dan laksanakanlah amanat pengutusan. Mari berdiri. Amanat pengutusan dari kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nyanyian Gita Bakti 245, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.